Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ivania Devi Marini, NIM 630101947, Maulida Susanti, NIM 630101948, Nur Aisyatul Fajriyah, NIM 630101959, dan Sofiatul Mahsunah, NIM 630101964. Kami akan mempresentasikan mengenai instrumen dan pasar uang syariah. Yang pertama adalah pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang kegiatannya lebih terpusat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang pendek antar peserta dengan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Sumirto pada tahun 2017, pasar uang syariah adalah mekanisme atau prosedur yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memakai instrumen pasar dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas. Yang kedua adalah mekanisme atau prosedur pasar uang syariah. Mekanisme atau prosedur pada pasar uang syariah akan efektif apabila yang pertama, instrumen pasar uang syariah memiliki jumlah yang cukup banyak. Di samping harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, instrumen pasar uang syariah juga memiliki pendapatan yang baik, memiliki resiko yang relatif rendah, sederhana dan mudah dicairkan dan fleksibel. Yang kedua, ada lembaga yang memiliki ketersediaan membuat suatu transaksi. Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk mengecek adanya kemungkinan untuk investor yang akan mencairkan kembali dana investasi mereka sewaktu-waktu jika mereka sedang membutuhkan tanpa akan mempengaruhi pendapatan efektif. Yang ketiga, adanya prasarana pada komunikasi yang memadai. Dan yang keempat adalah adanya informasi keuangan yang bisa dipercayai. Hal tersebut memiliki tujuan untuk setiap peminat agar dapat membuat penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulida Susanti, NIM 630101948, akan menjelaskan mengenai fungsi pasar uang. Jadi, fungsi pasar uang sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai media pengendali moneter, yang kedua adalah sebagai media alternatif, dan yang terakhir adalah sebagai media informasi. Yang pertama adalah sebagai media pengendali moneter, di mana penguasa moneter tidak langsung melakukan operasi pasar terbuka dengan alasan operasi pasar hanya dilakukan melalui pasar uang berdasarkan SBI dan SBBU untuk dijadikan instrumennya. Yang kedua adalah sebagai media alternatif, di mana khususnya untuk sektor keuangan guna untuk memperoleh kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek serta melakukan penitipan dana akibat kelebihan likuiditas. Dan yang terakhir adalah sebagai media informasi, di mana pasar uang bisa menyediakan informasi untuk pemerintah, perusahaan, pasar uang, dan sektor luar negeri seputar moneter yang sedang terjadi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah. Menurut Sumitro 2017, perbedaan pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah itu terletak pada dua, yakni terletak pada mekanisme penerbitannya, dan yang kedua dia terletak pada sifat yang dimiliki oleh instrumen itu sendiri. Yang pertama adalah terletak pada mekanisme penerbitannya. Pada pasar uang konvensional, mekanisme penerbitannya menggunakan instrumen utang yang akan dijual dengan menggunakan promo dan tentunya akan memakai perhitungan bunga. Sedangkan untuk pasar uang syariah, mekanisme penerbitannya itu lebih komplit dan mendekati mekanisme yang dimiliki oleh pasar modal, yaitu transaksi pada pasar uang syariah didasarkan oleh akad-akad yang ada di dalamnya dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak yang terkait.
Yang kedua adalah terletak pada sifat yang dimiliki oleh instrumen itu sendiri, di mana pasar uang konvensional menjual instrumen yaitu surat berharga yang mewakili uang, di mana unit satu mempunyai kewajiban terhadap unit yang lainnya. Sedangkan untuk pasar uang syariah, instrumen menciptakan keuangan syariah harus memiliki dukungan dari aktiva, proyek aktiva, atau transaksi kegiatan jual beli yang melatar belakanginya. Instrumen pasar uang syariah. Berikut ini adalah instrumen pasar uang syariah. Yang pertama adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah repo SBIS. Merupakan transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dengan agunan BSBIS, di mana dalam repo tersebut kepemilikan efek akan tetap berada pada pihak penjual. Yang ketiga adalah surat berharga syariah negara atau SBSN. SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang selanjutnya yakni yang keempat ada repo SBSN, merupakan transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka standing facility syariah. Yang kelima yaitu pasar uang antar bank syariah atau PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah maupun valuta asing. Materi yang selanjutnya yaitu resiko instrumen pasar uang. Terdapat 7 risiko dalam risiko instrumen pasar uang. Yang pertama, risiko pasar atau interest rate risk, di mana risiko ini berkaitan dengan turunnya harga surat berharga atau dan naiknya tingkat bunga, mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua yaitu risiko reinvestment, risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Yang ketiga, resiko gagal bayar, di mana resiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikannya. Yang keempat yaitu resiko inflasi, di mana pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Resiko yang kelima yaitu resiko valuta, di mana investor internasional dihadapkan pada kerugian mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam yaitu resiko politik. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan yang berakibat terhadap turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Risiko yang terakhir yaitu marketability atau liquidity risk, di mana risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.